Ada gap-gapan gua nggak ada, semuanya sama. Nggak ada gua ibadah gua atau juga gua apa orang pada anggap wah besok sih apa ini nih gini-gini enggak. Tetap sama rata gitu aja. Biarin. Oke, Blast Radio listeners dan juga manusia merdeka distorsi masih di Kongko bareng Ica dan Aceh Wasir. dan sekarang kita udah kedatangan tamu yang gak kalah ngeri nih yang Bento Prosatanika. harusnya ada Mono nih, kemana Iya. Kak Mono? Ya Mono hari ini kebetulan ya saya istrinya lagi mau pulang kampung jadi dia Jadi suami siaga ya. siaga. Oh iya, apa namanya, Siapa pengantin terjaga? baru Pengantin ya? baru. Iya, belum sempat ngasih selamat nih sama Mono nih. Supaya cocok lah gerakannya. betul. Nih, kita mau ngomong sama Om Bento nih. Sebelumnya gue pernah nanya dulu nih, Prosatanika gimana nih Om kabarnya? Prosatanika hari ini sih alhamdulillah baik-baik aja. Masih jalan ya? Masih aktif jalan, ya? cuman agak sekarang lagi ada problem gitu lah. Jadi ini cuma mau ini doang, bawa Adam sekarang udah keluar. Oh, Adam iya. udah keluar. Oke. Adam karena dia ada kesibukan lah kesibukannya kita kan nggak tahu kan. Jadi sekarang yang masih berjalan tuh gua Mono sama Akang. Nah jadi Pro ini sekarang mencoba mencari dua gitar. Jadi mau main berlima gitu. Oke. Nah kemarin sih udah sempat ketemu, udah ngobrol-ngobrol sama salah satu bekas personilnya Stigmat Wari dari Bandung. Oh, oke. Satu lagi dari Mati Suri dari Depok. Nawari udah tinggal di Jakarta. Semua dia udah di Jakarta. Jakarta. Udah di Udah ada 3 tahunan lah dia. Cuman belum ketemu di studio, cuman baru obrol-obrolan mungkin. Ya doain aja lah, mudah-mudahan biar Siap. klop, Amin. lancar. Biar bikin materi yang terbaru deh. Biasa. Materi terbaru, formasi terbaru. Tapi tetap lagu-lagu lama kita bawain. Mantap. Oh, tetap lagu lama dibawain ya. Oke. Luar biasa deh pokoknya untuk Prosatanika. Tapi dengar-dengar kemarin ada Bento konspirasi nih. Nggak mau kalah sama kawan. Lu bisa bentuk Bento konspirasi itu gimana ceritanya tuh? Jadi gini nih, awalnya kan mau menjelang puasa kan. Dalam selama 1 tahun ini kan nggak ada event nih di sana Iya. kan. Ada teman nih, dia ada distro di atasnya ada studio gig. Memang dia suka bikin teman-teman studio gig bikin sana di studio. Nah akhirnya gue nongkrong nih, gue Mono, Antek dari almarhum Iya. nongkrong bareng. Weh bagaimana nih? Ini kan mau puasa nih, yuk kita bikin apa jamming aja dah. Iya. Buat mau puasa Proyekan, nih. ya kan? Ya udah tempatnya di sini aja, di tempat salah satu di Distro Brotherhood. Oke, saya bilang. Siapa aja nih? Kita buat lagu apa? Udah kita cover aja buat Sepultura. Kata Mono, band apa nih? Nah, lu aja band. Bento konspirasi. Ya kan? Jadi ini kan cuman ini doang, maksudnya Proyekan lah ya. proyekan manggung, sampai main udah bubar. Udah bubar. Gitu doang. Ya udah boleh. Akhirnya gua ngobrol nyari personil lagi, gitaris ada ketemu Wira. Gua ngobrol sama Jadi Wira. fasik ya? Ya, Wira oke. Akhirnya gua ngomong lagi sama yang jadi temen. Akhirnya jadi udah bikin flyer, maksudnya buat kangen aja, kangen headbang, kangen ini. Akhirnya Ingat ternyata bareng ya. animo Japan Metalhead-nya ternyata banyak yang datang. Waduh, Lagi-lagi di dalam Papa studio Metalhead. begitu, waduh. Yes. Bulan puasa pula waktu itu ya kalau nggak salah ya. Enggak, itu sebelum Oh iya, sebelum mau puasa. puasa. Oh, mau puasa. Besoknya mau puasa itu. Wah, jadi jadi pada kangen akhirnya main di dalam studio gitu. Apa? Happy aja dalam studio. Nongkrong. Itu doang, habis itu udah. Cuman ada Boen Kopor Sepultura sama Anggun Citasmi, Toto Keladi. Cuma di versi metal. Beneran tuh kayaknya tuh. Direkam nggak tuh? Ada sih direkam sama teman sih, sama Ajis dari itu Dapulator Oh, Ajis. datang dia. Ya Ajis kan mudah-mudahan cepat sembuh lah Ajis. Oh, Oh, iya. bisa juga ya. Hmm.
Iya tuh, kemarin waktu itu sempat mau gue undang pada saat itu ya, cuma Ya. karena bentrok sama acara itu kan. Iya, Akhirnya baru itu. sekarang nih berkesempatan datang. Nah, selain kita dikenal juga nih Om Beto dari Prosatanika. Iya. Ini Om Beto juga dari dulu terkenal banget nih sama event-eventnya nih. Event. Dan salah Bikin satu, acara. bukan salah satu, tapi ini merupakan pionir pembuka gigs di Jakarta Barat, di pergerakan metal Jakarta Barat ya kan. Boleh ceritain tuh Om, awal mulanya tuh lu bisa ngebuka jalan untuk di scene metal Jakarta Barat tuh gimana tuh? Ya awalnya pertama gua bikin itu 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 di nama acaranya Gelar Musik Millennium, bikin di auditorium Grogol. Nah, bikin mencoba bikin suasana di Jakarta Barat nih era antusiasnya rame dengan aliran tuh campur. Akhirnya gue bikin lagi namanya Barat Berkoar, terus bikin lagi Jakarta Fair. Sudah berjalan, akhirnya mencoba bikin kerana metal nih. Nah, datang ke gue main di acara dulu di PKC Nipar tahun 96 terus 97-an. Jakarta Death Fest. Yang waktu itu yang bikin itu Dedi Espisia sama Rio Rotepor almarhum. Nah, bikin dari kemarin ada band Jepangnya 5, band Indonesianya ada 5. Nah, ternyata wah ini event bagus nih. Dan penontonnya masa death metal waktu itu cuma 200 orang. 200 orang penikmat death metal. Akhirnya pas selesai, akhirnya gue mencoba nerusin event nih. Bikin lagi, ya kan, gabung gua Mono sama Kiting. Ini IO-nya apa nih? Udah nama kita aja BMK. Bento Mono Kiting. Kenal banget tuh BMK, Bento Mono Kiting, iya benar. Udah namain aja udah BMK aja dah. Akhirnya bikin event di Stardust. Pertama kali Sarina. Nah, pas bikin dulu kan band-bandnya kan kayak semua band-band yang di Jakarta ini semua gua angkut semua dah, gua suruh main dah. Ada band satu dari Malaysia main. Ada berapa band waktu itu total? Ada 12 atau 13 band lah. Dari band Sigit juga main Disinfector. Ternyata terus panitia juga teman-teman juga kayak semua Nino, anak-anak semua pada bantu Sarina gitu. Ternyata antusiasnya lebih padat, penuh ya? Penuh. Waduh, sampai jam 3 sore tuh udah tutup. Tutup. Nah, jadi dari situ wah berarti udah meningkat nih. Scene metal nih. Udah akhirnya gue coba bikin lagi buat majuin misalnya scene buat scene di Jakarta Barat tuh biar banyak lah Aktif lah gitu aktif ya? terus bikin sampai alhamdulillah terakhir yang ke JDF yang ke-6 di Senayan. JDF ke-6 itu? Ke-6 di Senayan itu 2013 nggak salah. Dan itu antusiasnya juga lumayan. Iya. Crowdnya keren banget itu. Selalu Jakarta Death Fest udah ini banget BMG ya waktu itu. Iya, BMG. jangan BMG. Gue lebih fokus ke IO dibanding ke bandnya. jadi Mono bagian produksi, bagian dia birokrasi. Kalau Kiting bagian produksi kayak sound system apa semua. Nah kalau gue tuh band. Oh di band. Band semua dah. Ya jadi ya bukannya buat fokus album malah IO-nya aja nih gini Albumnya ketunda dulu ya. Ketunda udah. Makanya orang banyak promo nih manggung dulu albumnya kapan? Nah itu. Karena fokusnya ke event terus gitu. Iya, ke event. Selain event juga kan Om itu juga banyak kebantu ya band-band Jakarta Barat yang Ya, baru diangkat banyak, gitu ya. kan. Salah satunya ada Keji itu kan ya. Iya, Keji. Banyak sih Jakarta Barat ada Brainshark ya. Brainshark, Amiasma, Dekromatik, semua Radio semua banyak lah band-band Jakarta Barat. Cuma kalau sekarang sih udah alhamdulillah sih udah banyak. Kalau dulu kan jarang. Iya betul. Dulu udah basis dikit tongkrongan banget. itu jembatan 5 ya. Iya, dulu awalnya tuh di awal-awalnya ada ngumpul Jakarta Barat itu di salah satu mall Grogol. Grogol. Itu pas mall Citraland baru jadi, ya kan? Itu tahun 95. Nah, mencoba nongkrong di situ. Nongkrong. Dulu belum ada ini kan, cuma asal ngumpul dari mana-mana datang. Nah, ada acara dulu di Bekasi, acaranya Biang Underground. Acaranya H2. Jadi anak-anak kita pada ngumpul nih semua. Itu pamflet gua fotokopi. Nih, datangnya hari Minggu depan ada acara nih datang semua. Pas ngumpul rame-rame datang tiba-tiba satu kontainer datang. Satu kontainer gila lagi tanggung. Aduh kata gua,
banyak banget nih. Itu entah dari mana datang semua dari mana datang. Akhirnya di situ gua rame-rame semua ada acara. Itu acaranya di Bekasi ya? Di Bekasi, di Biak Bekasi, acara di Gor Bekasi. Gor Bekasi. Gor Bekasi. Nah dari situ udah tuh era semua ngumpul di Grogol aja, anak-anak semua dari mana. Ada yang bikin band. Kadang gua ngebantu aja nih. Nanti ada acara nih lu ikut, ini ikut gitu aja udah. Karena sampai alhamdulillah sih sampai sekarang gitu. Nah banyak. Jadi ada sebagian nih. Nah kebetulan di rumah gue ini banyak teman-teman dari Japa Metalhead. Nah, iya benar-benar. Nah di situ basecamp nih mereka ini ada yang kerja kan, pada kerja konveksi, sablon apa. Nah hari Minggu dia tuh libur, jadi dia bikin nonton event apa. Iya. Jadi kebanyakan di daerah gua, udah akhirnya bikin Jembatan 5 Underground. Ya, J5UG ya. J5UG. Udah terkenal banget. Dan kalau untuk Prosatanika sendiri awal terbentuknya Prosata Nikah bentuk itu awal tahun 94 dengan personil wah udah ganti-ganti banyak dah. Nah nanti kita bakal ngulas nih siapa aja sih dari personil pertamanya ya. Yes. Sekarang kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Blast Noise Radio dan Manusia Merdeka Distorsi. Oke, Blast Noise Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi masih di Kongko bareng Ica dan Aceh. Dan juga masih bareng Beto Prosatanika. Tadi kita mau lanjutin ngobrol seputar apa? Pergantian personil nih Prosatanika dari awal. Udah berapa kali ganti emangnya Om Bento? Ganti pertama ya, pro awal dulu nih. Pro awal dulu gua Mono, Abel, Komeng, setelah itu nambah nih sama Ucok, sama Ambong, nama 2, jadi berenam. Oh berenam? Berenam, dulu sempat manggung di Poster Cafe. Tuh dulu, jadi orang Prosatanika sangkanya tuh black metal. Nah vokalisnya gue ini pakai pocong, kuntilanak gitu, pakai jubah putih, iniin, wah jadi orang taunya identik. Wah, black metal. Padahal boynya gue black metal kan. Jadi ya yang di makeup tuh cuma vokalis gua. Tulus Ucok, main berenam. Pas sudah itu ganti lagi kalau nggak pada keluar Ambong cabut. Terus dapat Edos. Dulu Edos bass. Oh, Edos bass jalan. Akhirnya Abel dia dapat kerjaan di Riau. Oh, Jangan di Riau, nah, sama keluarganya. Akhirnya Edos ke posisi gitar. Habis ke posisi kita nyari bass nih. Dapat Komeng Tiar itu dia bekas gitarisnya di Room Termen dulu. Oh, di Room Termen. Iya, dulu. Ya kan? Karena dia yang ngebass pas udah berjalan latihan. Nah, dia kawin nih, pas nikah. Nah, pesan nikah, gue dapet tawaran main di Singapura. Itu tahun 2005. Nah, malamnya dia pesta, abis pesta paginya gue culik suruh ke Singapura manggung. Jadi belum sempet bulan madu. Baru mau malam pertama udah diculik aja. Aku diculik, udah main 2005 tuh udah di Singapura. Itu barengan Noksa, dulu ada almarhum Robin. Ada malam Robin barengan Malaysia, Singapura bareng. Nah pas ini lagi Komeng keluar 2006 masuk Sigit dari Disinfector. Masuk Sigit dari Disinfector. Terus Edos cabut. Akhirnya cabut nih, sempat gue nyari gitaris, ketemu lah Adam lewat sosmed ketemu ngobrol-ngobrol jalan. Akhirnya sama Kang jalan bareng udah. Berarti yang nggak pernah berubah ya 3 ini ya, maksudnya iya. Mono sama gua. Yang nggak pernah berubah itu yang. Kalau Sigit mas dari tahun 2006. Sigit 2006. Terus makanya nggak heran di mana ada Mono pasti ada Bento. Harusnya kecuali malam ini Mono nih nggak ada nih.
banyak banget sih. Sering pertama ikut kompilasi itu 2 Singer Song dulu. Tahun berapa ya? Money Proper kalau nggak tahu itu ya tahun-tahun 97 98 deh itu. Pertama kompilasi dan kedua kan banyak ada label teman-teman lah yang kompilasi. 2002 bikin album. Nama albumnya Bloody Aggressor. Nah, personilnya bertiga. Tuh. Mono, gua Medos. Waktu Abel udah cabut, Eris Gitar itu udah sempat bikin album Bloody Aggressor. Dari 2002 sampai ke 2016 baru bikin album lagi. Berarti udah 20 tahun baru bikin album kedua itu. Nah, di situ orang nanya, "Ini Pro mana albumnya?" Manggung doang. Jadi orang pengen denger albumnya. Akhirnya adalah salah satu teman label dari Samarinda Sulung. Ya, dia gimana nih kalau Pro masuk ke bikin album, dia ngerilis oke. Semuanya udah di cover semua, udah alhamdulillah berjalan. Gitu pas bikin album. Pas udah keluar album, oh ini nih dia nih. Berarti selama ini ada 2 album. Dua album. 2 album ya. Baru Dengan 2 jarak album. 20 tahun. Dengan jarak 20 tahun. Launchingnya juga itu kalau nggak salah gue lihat sempet postingannya tuh underground banget ya. Maksudnya beda dengan launching band-band lainnya gitu. Jadi launchingnya kalau anak sih istilahnya ya sistem underground aja udah. Meet and greet pun sistem meet and greet. Waktu meet and greet di Jembatan Besi dekat ada di teman tuh. Jadi kan ada teman-teman Japa Metalhead pada datang, semua gua undang semua. Waktu itu ada Ale juga support semua datang. Jadi ya saling untuk mengenal album aja. Nih, jadi semuanya datang gitu dari band, dari teman-teman Japa Metalhead pada datang semua. Ya untuk mengenal album aja. Alhamdulillah sih lumayan dengan penjualannya sih lumayan. Oke, kalau lu kan pernah tuh dulu cerita ya, lu tuh bukan salah satu tapi orang yang emang ngebuka tongkrongan metal pertama kali itu di Jakarta Barat. Nah, pada saat itu tuh gimana caranya? Maksudnya kan pasti kan caranya beda lah dengan zaman sekarang gitu ya, gitu. Yang pernah lu jalanin saat itu gimana sih caranya? Bisa sampai ngumpulin orang sampai sebanyak itu sampai sekarang gitu. Jadi ya awalnya gitu, yang pertama ngumpul di salah satu mall Grogol, akhirnya udah ngumpul, coba nih cari nongkrong bareng. Jadi teman-teman gue ajak nongkrong ke daerah gue, yuk nongkrong sini, ajak nongkrong, teman-teman datang lagi ngobrol tentang bahas musik acara gini. Jadi bukan sekedar nongkrong gitu. Jadi nongkrong jadi ada faedahnya lah. Jadi biar mereka ngerti musik. Jadi kan Jakarta Barat kan kalau dibilang animonya kurang dulu. Nah, pas gua banyak bikin event, bikin tongkrongan dari mana-mana gua suruh datang nongkrong bareng-bareng. Jadi mereka tuh ke teman-teman kan ngomong kan ke teman-teman bikin datang sini yuk nongkrong ini. Mereka bikin tongkrongan lagi. Jadi awalnya ya gua sama Mono aja udah kerja keras gitu. Oh gitu. Jadi awalnya cuma lu berdua gitu sama Mono, terus akhirnya ngajak yang lainnya. Iya, ngajak yang lain nongkrong bareng. Sehati banget ya gitu. Mono. Sehidup semati banget kayaknya sama Mono. Ya alhamdulillah sih, akhirnya ya udah banyak lah yang tongkrongan. Walaupun punya tongkrongan masing-masing, nggak satu tongkrongan. Yang penting kan dulu, mereka taunya dulu pernah gabung kan. Kalau sekarang kan dia punya tongkrongan masing-masing lah. Banyak skena juga Jakarta Barat loh, ada pangnya juga. Banyak pang, semua aliran ada. Nah cuman di Jakarta Barat mereka band-band tuh ada yang dulu kan dia belum tahu kan ada event di mana. Nah gue coba ngebantu nih dari player nih, coba nih ada cara ini, coba kontak panitianya, coba gini. Era awalnya tetap, sekarang kan udah enak kan. Udah ada sosmed, tinggal klik ya. Dia tinggal belajar, komunikasi dengan panitia gitu. Tetap awalnya gue bikin event, dia gue ajak gitu, band-band yang ini sama yang baru. Jauh juga nih sama kayak Bang Fahmi dengan doktrin. Ya mungkin sedikit berbeda caranya. Lu niban kaset kosong juga gitu. Kalau Fahmi kan tadi gitu juga ya kan, niban kaset gitu kan. Kalau enggak ya. Iya. Sebenarnya kan gue dari dulu nih ya sering banget dengar kalau Jakarta Barat metalnya pasti Bento gitu kan, namanya itu pasti nama Bento tuh yang dikenal.
Tapi gue juga sempat denger nih selentingan nih ya, sorry to say, tapi sebelumnya katanya mereka beranggapan Jakarta Barat, Bento tuh terlalu mengeksklusifkan diri, memisahkan diri dari wilayah-wilayah Jakarta yang lainnya. Itu gimana tuh menurut tanggapannya? Ya kalau gue sih enggak ada gitu. Yang penting gini, selama dia masih punya tongkrongan gitu ya jangan apa-apa. Yang penting gue sama dia tuh nggak ada kepikiran begitu. Yang penting lu punya tongkrongan, lu punya musik atau punya band, ya lu gimana caranya lu biar bisa majuin lah gitu. Kalau gua nggak ada pikiran gitu. Yang penting intinya bersama aja, kebersamaan. Itu aja nggak ada kepikiran. Berarti pikiran negatif mereka sendiri. Ya, orang yang mau berpikiran negatif ya biarin aja lah. Mungkin orang lain yang tahu lah gitu. Yang pernah jalan, yang pernah tahu bareng sama gua atau gimana itu. Ya kan terbukti kalau di Bulungan juga kan Om itu banyak membantu juga ya teman-teman yang mau bikin acara situ untuk perizinan ya segala macam ya, banyak bantu juga. Ya Bulungan kan udah bukan Jakarta Barat lagi ya kan. Iya. Itu bisa apa sih namanya, keinginan untuk ngebantu teman-teman tuh gimana sih Om, sampai lu kepikiran untuk karena emang idealisme lu aja pengen ngangkat scene metal Jakarta atau gimana gitu? Salah satunya itu. Salah satunya gue ingin mengangkat scene metal lah. Maksudnya bukan apa-apa aja gitu ya, dengan latihan apa aja gitu, mengebantu underground lah. Ngebantu. Dan kedua, apa kan kita semakin banyak teman kan semakin banyak banyak wawasan gitu. Wawasan banyak ilmu juga. Kalau di underground kan makin banyak teman makin banyak job. Iya, benar. Ya kan kalau di underground banyak teman, weh, ini gue pengen nipen nih, gue ngajin band gue dong nih, band teman-teman gue. Jadi intinya cuma silaturahmi itu doang. Silaturahmi itu penting ya. Cuma itu doang sih. Nggak ada gap-gapan gue, nggak ada, semuanya sama. Nggak ada gue ibaratnya gue atau dibilang wah gue orang pada anggap wah bentuk sih ini nih gini enggak, tetap sama rata gitu aja. Biarinlah mereka yang berpikiran negatif tentang. Berarti yang sempat dulu keluarin statement kayak gitu lu salah men. Sebenarnya sih ya datang dulu ngobrol bareng. Kenal dulu sama orangnya. Nah, kata saya. Iya, mungkin karena nggak pernah nongkrong bareng atau gimana mungkin ya itu. Kan kebanyakan ada kan orang kan orang acara terakhir nih, terakhir di Blok M tuh yang gue berantem yang. Lu berantem sama siapa lagi? Yang mana? Lu yang ngadain. Itu acara di Bulungan, lu yang ngadain tuh. Yang ada margin Noksa. Masih ada tuh pas Noksa main kan gua bukan Dead Vertical main tuh gua lagi videoin ada yang berantem. Iya. Prak. Anjing, handphone gua pecah. Brak, gua angkat, gua coba girin orang. Terus ya itu yang dibilangin tadi sama kami kan, panitianya bukan teman-teman kan. Panitianya orang kan langsung nyokek gitu. Wah, apaan panitia gua pukul-pukulin. Enggak tahu. Dibawa ke lapak dan ada lu. Jangan nih, acing. Gua kan. Di situ lu. Nanti kita bakal bahas soal itu tuh Bang Aceh ya. Kita bakal bahas itu lebih lanjut lagi. Sekarang kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Blasters Radio dan Manusia Merdeka Distorsi. Yes. Oke, Blasters Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi masih di kongko bareng Ica dan Aceh. Masih bersama Bento. Terus langsung keluar di growling gini. Beda dia kalau nge-grow suaranya. Oke, ini kita mau lanjutin tadi nih, dapat inspirasi dari Jeffrey. Ngomongin soal di Jembatan 5 Underground ini kan banyak kan para Java metalhead tuh ya. Mereka tuh solidaritas tinggi banget nih Om ya. Itu apa namanya, lu bisa ibaratnya tuh mengkoordinir mereka mungkin ya, sampai mereka tuh loyal banget sama lu setiap lu bikin event atau bahkan event teman-teman yang lu bantu, itu mereka pasti datang, entah itu untuk nonton, entah itu untuk ngebantu juga ya secara kepanitiaan. Itu cara untuk bikin mengkoordinir mereka kayak gitu tuh pendekatannya kayak apa sih? Ya pendekatannya cuma satu, nongkrong bareng sama mereka. Di mana dia tempat nongkrong, di situ gua hadir, silaturahmi nongkrong. Berarti tiap malam nongkrong? Tiap malam, paling kalau tiap malam minggu. Malam minggu tuh kalau nongkrong dulu ramai banyak, bisa 300 orang, 400 orang nongkrong. Oh iya, sampai subuh, kadang
Jadi dari nongkrong itu kan, jadi di situ gua yang kasih informasi ini ada event nih besok nih misalkan di Bulungan nih, datang ya gini banyak apa, kalau memang sempat datang dah, support tuh yang lu band lu suka, lu support, atau lu bisa beli merchandise atau apa. Jadi lu bisa beli bajunya, bisa nonton bandnya, bisa moto bareng sama bandnya. Jadi gua ngasih arahan begitu. Dan mereka semua beli tiket loh. Nah, nongkrong tuh mereka di saat dia ya, di nongkrong itu gue selalu ada kasih kabar buat sama mereka. Sampai luar negeri ya? Apanya? Java Metalhead. Java di Malaysia ada di ILKM. Iya. Ah, ILKM ya. Jadi ada yang sebagian kerja di sana, yang ada sebagian dan dia buka kayak komunitas di sana gitu. Tetap ujungnya tetap kenal semua. Cuman ada yang kerja di Malaysia. Tapi interaksi sampai sekarang masih ya melalui media sosial? Ya, paling masih lah. Tuh kalau teman-teman dia ada orang mau nongkrong tuh, itu bisa sampai subuh, minum nggak habis. Oh iya serius, waduh gawat. Karena mereka kan kalau minggu gajian. Iya benar. Malam minggu. Gajian. Kalau nggak ada acara nongkrong, kalau ada acara ya udah berangkat bareng-bareng. Bareng nyewa mikrolet, bareng apa. Iya, kayak tadi udah bisa mengedukasi mereka juga kalau pentingnya beli merchandise, pentingnya beli tiket gitu kan. Iya, bisa foto bareng sama bandnya. Nah, jadi kan begitu mereka udah paham, ya udah paling mereka dengan jalan tersendirinya. Paling bagus sih emang menyadarkan orang untuk beli tiket sih. Walaupun kita kenal yang bikin acara ya. Iya, karena gimana ya? Gue sebagai IO ya dulu pernah gimana ya? Datang ke acara teman, kalau gimana kita kalau nggak enak gitu. Kita ya mungkin sama-sama ini deh, ngerti dah bikin event tuh gimana, apa biayanya atau gimana kita tahu, makanya udah kita ngarahin ke mereka ya gitu aja. Kalau dulu ada acara gua teman-teman Java Metalhead minta gimana nih, ini dong buat anak-anak Java Metalhead nih diskon. Nah kan yaudah paling ada berapa orang nih ya ada misalnya 30 orang, ya udah kali ini udah pada masuk. Yang penting mereka udah pada masuk deh. Gitu doang. Ya sadar lah mereka. Iya, mereka kolektifan gitu kali ya. Iya, kolektifan atau gimana. Tapi dia nggak mungkin kita kasih terus-terusan kan. Tapi dia lama-lama sendiri ngerti. Bikin acara ini sebetulnya nggak pakai daun. Iya gitu. benar. Jadi dia ngerti. Mereka paham gitu ya. Itu juga kan untuk support supaya kelangsungan acara itu bisa terus terjaga gitu kan. Jangan sampai lu sekali bikin acara semua minta gratisan, habis itu udah nggak bikin acara lagi gitu. Dan ada, gua mau boleh tanya kalau untuk Prosatanika nih, Prosatanika tuh namanya itu dari mana? Jadi gini, ngeri nih soalnya. Prosatanika ini dulu bikin awal bandnya tuh dulu nama bandnya Prosatanos. Prosatanos. Nah, ya Komen kan yang gue tahu apa pertama bikin berjalan akhirnya ada nih nama Prosatanos. Prosatanos ada. Band dari Surabaya. Oh, oke. Wah, kayaknya udah ada nih, gimana nih? Akhirnya yang ganti nama sama Komeng, sama bekas pemain bass gua Komeng. Yaudah ganti nama aja tapi tetap sama Prosatanika. Dulu kan nama serem-serem kan dulu underground. Kan serem-serem. Kalau nggak serem gimana kan? Ya udah sekalian dah Prosatanika. Oh ya udah Prosatanika sama juga kan Prosatanos, cuman ada juga Prosatanika. Orang bilang pengikut setan kan. Padahal orangnya kagak kabur. Wes oke kabur. Kagak. Ya kan dengan nama doang. Nama doang. Iya. Ketemu Susana yang ngeri. Kalau dulu kan nama kan ngeri kan nama band. Wah, ngeri semua. Malah ada udah bikin Prosatanika. Marman kelinci segala dulu ya kan. Iya. Sempet suruh ganti nama apa. Waduh, ganti nama nanggung. Udahlah jalan terus aja lah biar orang yang nyikapinya aja udah. Banyak orang pernah bilang, Prosatanika black metal nih. Padahal kan bukan. Black metal. Iya, tapi orang udah tahu. Awalnya itu. Tapi judul lagunya juga serem sih, kayak tadi yang kita udah putar ya, Pisau Bernoda Darah, itu tentang apa sih? Nah, jadi Pisau Bernoda Darah itu kita kan banyak lihat kejadian-kejadian yang orang dendam yang nggak kesampaian apa ya kan. Dendam kesumat kesumatnya sama orang. Jadi dia saking dia nggak bisa dendam orang itu, mereka dari musuh dari belakang, tidak pegangan pakai
dendam dari dia ngebunuh orang itu. Nah di sini kan kita kan banyak kejadian kayak di berita kejadian. Nah jadi di sini gua ngebahas bersama orang ini ngebahas tentang begitu, tentang keadaan yang selalu terjadi sehari-hari. Itu doang. Tapi kalau sebelumnya dengan lagu ini sebetulnya jangan seperti itu gitu. Kalau bisa itu doang sih. Bukannya mengajak seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau jangan terjadi kayak itu. Karena penyesalan pasti udah belakangan dah. Benar. Itu doang sih. Tergabung juga nggak sih di Metal Clinic? Dulu sempet tahu Metal Clinic, cuman nggak boleh namanya. Sama almarhum. Kata almarhum, nama lu sih berat nih. Nah dulu kan orang banyak kan nama. Dulu masuk waktu gua datang ke TPRI gua nggak boleh. Nama Persatuan Nikah keberatan. Keberatan nama. Jadi ya udah jalan aja deh. Banyak dulu. Jadi ya udahlah, mau gimana nama. Dulu sempat manggung di Malaysia 2005. Itu namanya bukan Pro Satanika, Pro Sanika. Jadi tanya nggak ada. Jadi sono kan nggak boleh kan di Malaysia itu kan karena masih ada apa nama-nama yang ini kan. Jadi Pro Sanika. Nah, jadi kalau di Singapura bisa boleh Pro Sanika. Kalau di Kuala Lumpur Johor dulu Pro Sanika. Tapi itu udah konfirmasi sama lu nya dulu dong? Iya udah. Jadi mereka takutnya kan kalau pakai nama Satan tuh takutnya jadi bahan pertanyaan nih. Dari band mana nih? Kok ada Satan ini? Nah, tapi mungkin kesini-sininya biasa. Sini biasa aja ya. Iya, pas gue dulu. Ya banyak kan kejadian-kejadian yang itu dah, yang aneh-aneh dah. Tapi kalau dari Pro Satanika sendiri kalau untuk bikin lirik nih itu siapa? Lirik sih bareng-bareng, ada Mono, ada gua, ada Seben juga gitu ya. Bareng-bareng juga sih. Bareng-bareng ya. Tapi lebih Bareng-bareng. banyak dari lu kali ya. Ya, betul. Cuman kalau sebagian dari gua ada yang kurang bareng-bareng masuki, dibantu bareng-bareng udah gitu aja. Aransemen juga bareng-bareng. Aransemen pasti bareng-bareng. Aransemen bareng-bareng semua. Berarti semua ikutan ini ya. Tapi kalau sekarang gimana nih Om? Kan masa pandemi nih gitu kan. Itu kayak nongkrong-nongkrong barengnya sama para Java Metalhead yang di Jembatan 5 gitu tuh masih ini. Kalau untuk keadaan sekarang ini jarang sih. Jarang. Karena kan ada yang sebagian, ada juga sih nongkrong, cuman nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Tapi masih ada yang silaturahmi. Ada. Itu di mana sih Om? Kalau misalkan mungkin ada yang pengen nongkrong bareng nih sama Om Bento, kenal lebih akrab lagi sama Om Ya Bento. paling kalau patokan anak-anak sih paling gini, nongkrong di Jembatan 5 tuh paling salah satu teman di Distro 14 meter itu situ nongkrong. Kedua sama di Station City, sama di deket anak-anak nongkrong Costing Squad begitu. Dekat Jembatan dekat Jembatan 5. Gitu nongkrong udah banyak nongkrongan di sana. Tapi event 2021 ini gimana nih? Kalau 2020 kan emang udah Iya, 2021 kayaknya belum. Masih belum ada gambaran dah. Kadang lagi begini ya doain aja dah, yang penting karena venue ya. Ya karena venue. Karena keadaan lagi begini, mudah-mudahan sih ya semua tempat badai pasti berlalu lah. Nah, lu kan yang biasa ngurusin perizinan nih, kayak misalkan di Bulungan, di mana kan lu banyak sering bantu teman-teman. Ada bocoran informasi gak sih Om, kira-kira kapan sih nih kita bisa normal lagi gitu kan, bikin acara-acara lagi? Ya kalau sebetulnya nggak ada sih, cuman ya kita nunggu dari pemerintah pusat aja. Jadi emang belum pasti ya? Belum pasti. Orang berpatokan bikin event dari nunggu di Amazonic dulu. Yang 2022 setelah Amazonic bisa berjalan sananya mungkin bisa gitu. Jadi patokannya dia dulu. Jadi untuk tahun ini ya mungkin belum ada gambaran, patokannya ke Amazonic dulu. Paling studio gigs masih bisa ya? Ya paling acara kecil-kecil dah atau di studio gigs. Kalau yang event yang gede-gedenya belum patokannya itu paling nunggu itu dulu jalan, berarti mungkin udah bisa lebih aman. Lebih aman, tinggal ngikut aja udah. Lu ada prediksi gak sih, kayak karena kan lu kan sering bikin event, sering bantu perizinannya juga. Ada prediksi gak sih kira-kira nanti setelah kondusif nih akan ada kayak semacam perubahan mungkin? Iya. Harga venue akan naik mungkin, atau mungkin perizinannya mungkin akan lebih ribet dengan ketentuan-ketentuan kesehatan atau apa gitu kan? Kalau untuk birokrasi gedung atau izin itu kemungkinan ada perubahan. Ada ya? Pasti semua pasti ada perubahan.
mungkin dari ke segala kayak produksi apa mungkin itu bisa jadi ada perubahan lah. Ya syukur-syukur sih untuk band-band yang enggak. Iya. Karena yang lebih utama yaitu gedung, perizinan atau apa produksi itu yang pasti ada perubahan lah. Ada perubahan. Itu doang. Bedanya lo bikin acara dulu sama sekarang tuh apa sih? Maksudnya kendala gitu. Maksudnya sebelum pandemi ya. Maksudnya dari zaman yang lo tahun berapa tuh? 90-an ya. Sama yang kesini-sini sebelum pandemi itu ada kendala yang signifikan tuh apa sih bedanya? Kalau dulu event tuh masih kejangkau dengan istilahnya harga dengan standar lah, dengan bisa stabil itu doang. Kalau sekarang ya makin kemarin kan jadi ada perubahan naik. Nah itu doang. Kendalanya itu doang udah. Duit bapak budget doang. Budget ya? Budget doang. Budgeting aja ya? Iya budgeting aja. Budgeting produksi apa? Mungkin semuanya produk. Termasuk bandnya yang kalau band mah enggak, kalau oh, band enggak, band mah mungkin biaya budget produksi. Segala produksi venue, tempat dan semua. Tapi secara lo yang bikin acara pernah gak sih nemuin lo misalkan mau bikin acara terus mengundang band teman tapi kebetulan yang udah punya nama besar nih. Iya. Dan dia meskipun tahu lo yang bikin tapi tetap harga gue segini loh gitu. Oh, ada sih yang begitu. Ada. Tapi di sini gue nerangin juga bahwa ini event ya event underground lah. Jadi apa namanya? Gue ngajak band itu berarti dengan banyak yang masanya yang suka band itu. Paling ya gue bisa nerangin dengan band itu dengan cost budget yang sengaja mencukupi atau walaupun nggak full atau ini walaupun nggak full sengaja bisa cukup lah dengan biaya akomodasi dia, produksi dia itu paling ya penting pertemanan aja itu doang. Oke, nanti kita akan lanjut nih ngobrol-ngobrol soal itu. Kita break dulu ya. Oke, siap. Jangan kemana-mana, tetap di Blast Noise Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oke, Blast Noise Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi masih di Kongko bareng Ica dan Aceh. Masih bareng. Ngeri kalau udah nge-growl. Gue udah pas dikirimin lagu sampai gue dengerin, ini suara Om Bento kalau nge-growl gitu. Soalnya beda kalau denger langsung sama ini ya di lebih enak ininya sih langsung ya. Masih bisa langsung lihat gitu performance-nya kan. Kalau lu terakhir bikin acara pernah tuh Om di yang kata orang katanya yang lebih eksklusif tuh yang di mana itu namanya? Senayan. Bukan yang di Bulungan. Bukan yang bareng sama Stevie ya? Oh itu acara Stevie. Emang itu acara dia, cuman gua bantu birokrasinya sih. Oh, bantu birokrasi kayak gedung sama manpower sama perizinan itu doang. Kalau itu memang acaranya acara Stevie. Oh, itu acaranya Stevie ya? Udah sering sih bantu Stevie acara waktu launchingnya Death Squad yang Prapanatik, terus sama yang Eurovision, sama yang Cadar School. Oh iya, Cadar School. Cadar School itu. Jadi kalau memang Stevie buat event pasti gue yang bantu Stevie gitu. Oh, oke. Berarti emang udah sering ini ya? Udah sering yang udah tau lah gitu. Karena channelnya ini oke juga. Secara old gitu kan ya. Channelnya budak nih kalau dibuka buku nggak nyanggup buku nyatetnya. Narasumber kita malam ini tuh zamannya gue masih SD mereka udah metal. Udah jangan dilawan deh. Aduh. Tapi ada kepikiran nggak sih Om Bento pengen bikin acara apa gitu yang kayak gue pengen bikin konsep yang beda dari yang lain apa gitu? Ada sih sebetulnya udah lama konsep gue jadi bikin event nih metal sebagian, ada speed metal, rock and roll, jadi ada band-band rock atau ada band semua genre tuh ada.
dari musik-musik apa band-band kayak gue pengen karena kayak Dane atau Rocks, satu itu ada metalnya, satu ada hardcore-nya. Jadi Ada tuh punknya juga ada gitu punknya ya. juga. Jadi di situ semua beda-beda. Nah, pengen itu semua pengen gue bikin Jangan metal semua satu terus barang gitu gitu. ya. Ada reggae-nya atau apa pengen. Lintas genre ya. Genre pengen sih itu rencana konsep gue itu pengen banget. Mungkin nanti lah. Tempat yang diincar udah ada. Nah, Ya tempat di mana lagi? Yang cuma paling ya itu dia Bulungan. Bulungan ya. Karena di tempat yang lain kita kan nggak tahu biaya kosnya kan lebih tinggi. Iya. Itu doang. Anjing Duren bukan ada Gur? Nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Bogor nggak boleh. Bogor nggak boleh, ya paling ya apa Bulungan. Sekarang kalau kita pakai di lapangan tetap juga birokrasinya lebih repot. Lebih repot ya. Itu Grogol Lebih juga gornya kalau nggak salah yang lain Udah. buka lo ya. Iya, yang ngebuka gue tahun 2000. Iya. Terus sekarang emang udah nggak boleh. Oh, udah nggak boleh ya. Ya atau udah. Ya sekarang ya kita Dari berdoa aja sebelum deh. pandemi emang udah nggak boleh. Emang udah nggak boleh. Ya berdoa aja deh, semoga biar dapat tempat ya kan. Benar. Buat dapat tempat buat anak-anak kita juga, anak semua anak seni, biar ada wadah gitu. Walaupun Biar jadi sadar juga nih yang punya tempat. Oh. Kita nggak bakal ngerusak. nggak bakal rusak, nggak bakal rusak. Iya, berani bisa jamin ya Om Endo. Heeh. Iya. Karena ya kalau kita sama teman acara di musik ketemu paling selamat apa kabar udah foto-foto pelukan nggak ada, udah nggak ada jasa-jasa kan. Mungkin ya walaupun ada jasa kan kita semua panitia teman-teman bisa ngeredam. Iya. Ya bisa ngeredam lah ya. Gitu Tapi doang. nggak sampai kayak di Bulungan juga nggak sampai ngerusak tempat sih. Enggak, gitu. enggak. Gitu kan. Paling Ya, ya. paling gesekan doang udah gitu doang. Tapi itu juga kembali ke orangnya gitu kan. Ah. Kalau yang nggak baperan kayak Fahmi gitu meskipun tonjok, kesikut, tapi dia santai Iya. aja gitu. Mm. Meskipun ada yang baperan juga nggak sampai ngerusak tempat sih. Gitu. Yang penting kita MC dari MC-nya aja yang misalnya yang edukasinya nggak penonton gitu. Jangan provokasi juga gitu. Bisa ngebawa Mereka tahu. audiens ya. Mungkin dia dengan MC udah diiniin, mungkin mereka tahu. Kalau memang ada orang yang udah dibilangin nggak ngerti, itu memang pala batu. Kalau ketemu orang kayak gitu anaknya diapain? Pala batu. Ya, Suruh keluar aja udah. Keluar aja udah. Suruh pulang aja mendingan. Kasih ongkos itu suruh pulang dah. Daripada ntar lagi repot. Ada gitu Masih aja dia udah. pulang. Gojek kan udah ada sekarang. Iya. Mendingan aja udah. Dulu pernah ada waktu bikin event penonton dah headbang naik ke panggung jatuh kena barikade palanya berdarah. Itu kalau salah JDF 2011 penuh, saking penuhnya itu di dalam 4.000 orang, di luar udah penuh ada sekitar 2.000 orang. Jadi jam 3 itu udah tutup semua, itu di dalam udah benar-benar padat semua, sampai orang ada yang naik ke genteng, Iya. sampai ada yang naik ke ini. Wah udah deh akhirnya di stop nonton. Ada jatuh kepalanya bocor, langsung anak diambil diperbani, langsung dicari rumah sakit terdekat. Udah ya dikasih anak nih dengan langsung daripada lu dia ada sedikit obam, jadi daripada ntar repot mendingan udah bawa ke rumah sakit dah. Bawa sakit langsung pulang. Udah jadi dia nggak usah datang lagi karena takutnya ngeri ntar dia udah diperban headbang lagi dia repot lagi. Iya. Darah lagi gue. Itu parah juga sih kalau udah bocor masih headbang juga. Iya, pernah kejadian gitu. Oh. Ada gak sih cerita unik lainnya itu selain yang itu gitu yang dari setiap acara kan banyak banget acaranya berarti. Banyak sih, banyak tipe-tipe kayak teman apa. Ada gak sih cerita-cerita unik yang lainnya gitu? Paling yang uniknya ya paling pernah satu kejadian tiketing. Jadi kan kalau dulu kan di itu kalau salah di Sarina. Jadi orang beli tiket. Terus misalkan si Anca ini gua percayain nih lu pegang tiket, beli tiket pakai tas. Beli tiket dia semua. Ya kan. Nah, gua sama Monom ini udah repot nih dalam nih penuh kan. Udah enggak fokus ke tiket. Iya. Nah, setelah acara ini, nah gua kan tinggal mau ngasih buat band-band. Itu mana? Misalkan Canca duit tiket, nggak tahu kemana. Nah, kemana? Nah, tuh semua pada panik dong. Jadi berpikirnya pada, wah dibawa kabur nih. Wah ya, anak mau kemana? Padahal dia ke bawah makan ke bawah. Wih lu kemana? Aku makan. Nah, itu kejadian orang anak-anak udah pada gimana? Negatif Wah, deh. negatif gua.
Wah itu tuh kejadian, makanya wah Dia lagi nyantai. itu buat pelajaran juga kan maksudnya kan. Berarti kalau selama ini bikin event jadi udah kan pakai tenda, ya tenda sanapi, jadi pakai meja, pakai apa. Dulu kan masih bener-bener Iya, bener. underground. Tas lah udah. Tas jika dipegang. Nah dia ke bawah kan kita nggak tahu. Nggak ngomong Nggak lagi ngomong. orangnya. Kan ke bawah aja. Wah itu yang paling kita doang itu. Kira-kira repot gak sih Om? Maksudnya lu manage satu event gitu ya. Lu yang ngatur semuanya, maksudnya kayak nunjuk orang lu ini, Ya. lu sendiri. Ada sebagian dari BMK juga sih, karena gue nunjuk orang nih jadi yang benar-benar kerja di luar teman-teman gitu, atau misalnya nih gue ngajak lu nih mau nggak jadi manpower nih, dan gue ngajak orang tuh harus kita menghargain. Misalkan budget lu sekian, Iya, ada. rokok lu ada, makan lu ada, ini lu pulang buat ngasih anak-anak bini lu ada. Nah, Profesional itu ya. lah lu di situ. iya, yang penting lu dia tanggung jawab segala sesuatunya apapun lu harus tanggung jawab. Jadi kalau memang ada musafah lu ngomong sama anak udah, jadi semua dibriefingin sebelumnya. Itu jadi pertama awal gua pilih. Nah setelah begitu udah berjalan, barulah gua narik sebagian dari anak-anak jamet. Nah, jamet nih lu belajar, ayo sini gua tarik nih. Jadi panitia nih jaga barikade nih, khususnya. Jaga barikade. Pokoknya kalau siapapun yang mau naik, apa yang mau ini, lu kalau saya jangan belajar nih, tanggung jawab, ini konsisten. Alhamdulillah mereka benar gitu. Jadi cuman dia jangan sekedar dia tuh buat belajar juga. Jadi jangan nonton apa. Jadi dia buat gua rekrut, gua ajak belajar. Awalnya itu. Suatu Alhamdulillah pakai nanti, semua. ya kan, suatu nanti dia mau bikin acara. Dia di udah luar. dia udah ngerti. Nah, intinya ya maksudnya dari gua lah masukannya. Nah, Secara itu. nggak langsung mengedukasi juga gitu ya, Iya. melatih langsung ke lapangan ya. Praktek loh. Iya, langsung praktek, belajar langsung praktek. Tapi emang yang kayak gitu yang lebih efektif sih ya, Ce. Maksudnya Iya. ketimbang lo cuman ngasih tahu lo harus begini-begini, mendingan diajak langsung terjun. Terlibat. Jadi mereka benar-benar langsung bisa gitu. Kan kita kan pasti ada apa namanya briefing kalau mau event mau kan briefing ini. Semua briefing kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi misalnya nih lo job desknya bagian ini begini dan itu koordinator lo tanggung jawab anak buah lo sekian anak buah ini gitu. Ya paling kita juga merhatiin kan kayak siang ada makan siang kan terin. Maka kan ada baju panitia atau apa semua ada. Ya kita hargain Lo sih. tetap menghargai tenaga mereka ya. Iya, jadi kan dia kan keluar dari rumah atau dia izin sama bini atau apa kita kan menghargain itu doang. Itu doang. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya Om Bento ya. Cok. Kita break lagi, jangan kemana-mana, tetap di Blast Radio dan juga Manusia Merdeka. Distorsi. Oke, Blast Noise Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi masih di Kongko bareng Ica dan Aceh. masih bersama Bento. Iya. Prosa Taneka. Oke, ini session terakhir nih. Mungkin dari Bang Aceh ada yang mau ditanyain. Mau bikin apa nih setelah pandemi ini? Nah, Yang pasti yang satu album ya. Album terbaru. Mungkin dengan personil baru. Warna baru Warna pastinya. baru, ya Yes. kan? Keren. Dan kedua nggak luput lah istilahnya bikin event lah. Mungkin kan Kangen ya? orang udah pada kangen nih mau sih banget. ini ya kan. Kayak lalat nanti. Syukur-syukur dengan adanya event kita bisa ketemu lagi. Semua teman-teman pada sehat semua deh. Yang bisa ketemu lagi. Dan bisa ngospit bareng-bareng lagi. Merchandise masih jalan nggak? Merchandise jalan, masih jalan. Kalau ada yang mau beli merchandise-nya atau rilisan fisiknya Prosa Tanika mau kemana nih? Ya paling untuk sekarang ini match emang gue sendiri yang bikin itu. Oh, langsung Ngomong ke- official. Di mana? Media Di sosial. ada media sosial. Bento aja udah Bento. inbox bento aja udah pasti gue balas pasti. Pasti. Karena gue ya paling ya apa namanya ya cuman di online aja lah ke teman-teman Di online, ya. teman di gua doang gitu. kalau untuk distribusi gimana Om? Menjalani sendiri apa emang ada kerjasama sama pihak distribusi? Enggak.
sendiri. Jadi ya gue bikin, jadi biar gue bikin gue yang masakin sendiri. Jadi sekarang gue konsep begini. Kira-kira lo kampungnya kampung sablon. Aja Kampung sablon. Lo yang punya di sana nih. Jadi kebanyakan gini, gue bikin kaos, jadi gitu misalkan gue langsung kan ya kayak ke teman-teman kan promo, misalnya temen lu ada teman mau nih, paling gue yang nyamperin, oke gimana gue nyamperin, kita setengahnya kita biarin dah pembeli itu raja kan, ya maksudnya kita nyamperin dah, maksudnya biar kita itu dia biar nggak kapok juga, dan dia kan pengen ketemu, pengen ngobrol apa, kebanyakan temen begitu. Itu yang tadi gue ceritain sama Bang Fahmi ya kan, gue pengen banget negur dia nih dari dulu segan, nggak tau aja dia negur duluan, lu sini lo gitu, anjing gue dia manggil gue gitu. Nah ini nih masa orang-orang seperti ini gitu ya kan, kayak mau beli kaos aja disamperin langsung sama vokalisnya lo nih, lo kan gile. Nah ini sebenarnya bisa ditarik kesimpulannya dari dua narasumber kita malam hari ini ya Bang Aceh. Jadi kebanyakan tuh kayak anak-anak band yang generasi baru nih, Om Bento banyak sering cerita sama gue tuh kalau mau gabung sama senior tuh segen, takut gitu kan. Tapi kenyataannya orang-orang seperti ini kayak Om Bento, kayak tadi Bang Fahmi itu ternyata sangat open minded, sangat terbuka sama siapa aja gitu. Ini yang diperlukan di set. Mungkin di luar sana mungkin yang untuk yang senior yang lain gitu ya, yang sikap-sikap seperti inilah gitu yang bisa bikin nyaman generasi baru gitu, berangkul. Jadi sebenarnya mungkin hanya paradigmanya aja mungkin lihat senior takut gue gitu. Padahal ya biasa aja. Ya kalau mungkin ini yang penting kalau gue sih istilahnya ya sesama gitu, sama dia dulu zaman musik tetap bareng-bareng aja sama-sama lah. Jadi gue juga nggak nganggap ini enggak, yang penting dia mau beli kaos itu ya bang, pengen beli kaos nih, cuman gimana bang, udah lu ini rumah lu di mana, ketemu di sini oh udah sekarang dia wah ada yang bilang kejadian, wah bang ternyata kira gua lu orang sombong gimana oh enggak, udah ngobrol sini ngopi ya. Jadi dia beli kaos nggak sekedar beli, jadi tahu juga ya kan, ada interaksinya langsung gitu kan jadi kebanggaan sendiri ya, wah gue bisa ngobrol langsung sama vokalisnya Prostanika gitu. Iya, karena bisa ngobrol, karena bisa foto-foto, sip banget iya, kita ngejaga ini aja lah, ngejaga istilahnya silaturahmi sama dia, jangan saya kita juga jangan terlalu rendah atau bawah nggak. Attitude artis ngartis maksudnya ya, kita nggak ada, mereka juga nggak ada apa-apa. Iya benar. Nah karena gimana caranya kita ngerangkul dia, yaitu kita ngebaur sama mereka gitu ya. Mungkin tahun depan, tahun berikutnya kita bakal nonton dia gitu. Setelah dia punya band atau apa kita nggak tahu. Karena itu pasti ada namanya pergerakan, ada namanya regenerasi. Regenerasi. Jadi saling dukung juga pasti yang senior. Lo nggak tahu besok dia yang bikin acara. Dia manggil kita nggak tahu di situ. Ya, intinya ya kita jaga pertemanan dan silaturahmi. Nggak ada promosi atau apa, nggak ada. Itu aja sih paling. Makanya orang pada bilang anak-anak enak bang ngobrol nih, ngobrol ngopi bareng dah yuk sini di distro atau di mana, itu doang. Ya kalau orang beranggapan begini ya itu biarin aja lah, karena dia kan belum kenal. Nah, itu juga alasannya Bang Bento nih panggil sini. Biar apa tahu semuanya. Biar pada lebih kenal gitu. Jadi jangan nilai cuma oh dia sombong, oh dia bandnya gimana. Enggak, lihat aja. Iya, apa yang disombongin? Apalagi kalau harusnya Mono datang nih. Kalau ada Mono ketawa mulu. Udah pasti. Yang ada bukan serius, bukan yang ada gila-gilaan udah pasti udah. Udah pasti ketawa mulu kalau ada Mono. Lu kapan-kapan kesini lu. Pasti. Mungkin nanti insya Allah ya, mungkin seband. Boleh tuh. Dan doa terakhirnya buat Prostatika, semoga album ketiganya nih bakal rilis cepet-cepet. Dan tapi udah ada planning ke sana ya album? Sama udah ada sih planning, pengen mungkin ya agak lama ya, paling materi kan yang namanya personil baru pasti kan lama lagi penyesuaian lagi ya. Misalnya lagi udah ya paling ya sabar aja deh. Yang penting band tetap eksis ada. Enggak sapu lidi aja bang. Yo. Benar. Iya, sama centong. Ya benar.
benar. Ya mudah-mudahan bisa dapetin personil baru yang emang cocok ya Bang ya. Ya, amin. Ya, doain. Amin. Bisa apa kalau bahasanya Bang Aceh bisa kawin katanya. Bisa kawin loh. Yoi. Wah, Bento udah keren banget pasti. Pasti. Jadi apa tadi rencananya mau nyari 2 gitar ya? Mau 2 gitar rencana. Berarti itu pasti akan jadi sesuatu warna baru Iya, tuh. warna baru. Pastinya. Dari yang gitarnya cuma 1 sekarang bakal jadi 2 nanti ke depannya. Ya doain lah ya. Pasti bakal ditunggu banget. Minta doanya deh buat teman-teman para metalhead dan semuanya, minta doanya deh. Terima kasih juga buat Java Metalhead. Ya, thank you. Dan semoga buat teman-teman supaya sehat selalu dan menjaga kesehatan. Amin. Supaya nanti kita insya Allah mudah-mudahan nih di tahun depan atau mungkin di tahun-tahun ini udah bisa kondusif ya kan. Kita bisa silaturahmi lagi ya kan. Ada tuh yang satu event besar tuh yang kita sebut sebagai lebarannya metal. Lebarannya anak underground ya kan. Semua ngumpul dari semua kota bahkan dari belajar negara di situ juga. Nah itu ajang suatu terbesar untuk Pasti, underground. iya. Mudah-mudahan bisa berlangsung lagi gitu ya. Dan gue juga thank you nih buat Sandek FM yang sama Apokalip dan juga Aca sama Anca. Thank you udah ngundang kemari. Makasih juga buat Semoga Om Bento sukses. ya kan. Salam buat Mono next lo harus main ke sini. Rosahanika. Kita juga mau ngucapin banyak terima kasih untuk yang support kita ya Bang Aceh. Iya, Ada bener. Young Offender, Ada Rockstar Magazine. ada Jackpot, The Way We Throw Up Our Jackpot. Dan makasih juga untuk Magic Rockwear. Dan makasih juga untuk Glass Noise Radio Listeners, untuk Manusia Merdeka Distorsi. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi terus ya untuk tayangan-tayangan kita. Dan nantikan kita di episode berikutnya di Manusia Merdeka Distorsi. Gue Ica Gua Aceh. dan juga Bento. Jangan lupa subscribe. sampai ketemu lagi.